Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan semua. Terima kasih buat rekan semua para pejuang ASN 2021 yang sudah hadir dalam live class malam kali ini, tentunya dalam membahas materi TWK, yaitu pada bagian pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum kita lanjut, kita cek terlebih dahulu apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas. Oke, sudah ada yang menjawab jelas ya dari Kaisa Syarif, jelas, jelas, jelas. Oke, thank you. Berarti suara saya sudah bisa terdengar dengan jelas ya. Jadi sambil kita menunggu sampai jam 8 lebih 3 menit, seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa sudah diumumkan secara resmi bahwa pelaksanaan SKD CPNS 2021 itu dimulai tanggal 2 September 2021 ya, berarti sekitar 2 sampai 3 hari lagi. Coba dari antara kalian yang sudah mengikuti live class ini, apakah kalian sudah bisa mendapatkan jadwal tes SKD-nya? Coba dong tulisnya di kolom komentar kalian mendapatkan jadwal untuk tes SKD-nya itu kapan dan lokasinya di mana ya. Silakan tulis di kolom komentar. Jadi jika dihitung memang berarti sekarang itu mungkin sisa waktunya adalah sekitar 3 harian lagi untuk teman-teman para pejuang ASN yang mendapatkan pelaksanaan SKD tanggal 2 September 2021. Tentu saja semoga rekan semua yang masih menunggu daripada jadwal seleksi SKD CPNS 2021 mendapatkan jadwal terbaik di mana pada tanggal itu rekan semua sudah betul-betul siap dalam melaksanakan tes SKD-nya. Mungkin kan masih bisa mendapatkan peluang ya untuk mendapatkan jadwal di pertengahan September ataupun di akhir September ataupun mungkin bisa jadi di awal Oktober ya, karena kalau tidak salah bisa dilaksanakan juga sampai maksimal 9 Oktober 2021. Oke, ada yang mendapatkan 18 September tuh dari Siva Fauziah. Berarti kalau 18 September ya alhamdulillah ya, sekarang masih ada sekitar waktu 3 minggu dari sekarang untuk betul-betul dimaksimalkan. Sisanya ada yang belum diumumkan ya, Kemenkumham awal September diumumkan, berarti jadwalnya pun belum diumumkan ya. Ada Atika Maika 20 September di Jakarta. Oke, berarti alhamdulillah ya, berarti dari sekarang sudah masih punya waktu sekitar 23-24 hari lagi. Semoga saja pada saat nanti pelaksanaan tesnya betul-betul dimudahkan, dilancarkan, semua yang sudah dipelajari sampai saat ini betul-betul semuanya keluar, dan soal yang keluar pun tentu saja mirip-mirip gitu ya dengan soal-soal yang selama ini dipelajari di Jadi ASN. Jadwal SKD tanggal 21-22 September 2021, ada yang 1 Oktober, wah luar biasa ya. Kalau 1 Oktober, berarti masih 1 bulanan ke depan lagi gitu ya. Harus betul-betul dimaksimalkan. Oke, terima kasih buat rekan semua yang sudah hadir dalam live class malam kali ini terkait dengan materi TWK, masih bagian TWK, yaitu masih bagian pilar negara, yaitu pada bagian pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, di mana pada malam kali ini kita akan fokuskan terkait dengan latihan soalnya ya, bagian pasal-pasal UUD 1945. Jadi jika dihitung mungkin sekarang adalah sudah tanggal 30 Agustus ya. Berarti memang sisa pelaksanaan SKD buat kalian ada yang seminggu lagi, ada yang 2 minggu lagi, ada yang 3 minggu, 4 minggu gitu ya, ada yang sebulan. Maka dari itu saya secara pribadi betul-betul berpesan, betul-betul maksimalkanlah gitu ya sisa waktu yang ada ini. Jangan sampai kalian mendapatkan sehari ataupun 2 hari betul-betul tidak mempelajari ataupun tidak belajar gitu ya, tidak mempersiapkan diri untuk tes SKD itu sendiri, karena memang kalian juga mungkin sudah pada tahu ya, untuk saingan daripada lembaga ataupun institusi yang rekan inginkan itu saingannya sangat banyak. Jadi apabila rekan tidak belajar secara maksimal, kemungkinan besar ya akan kalah gitu ya dengan orang lain. Tapi kebalikannya, ketika orang lain mereka mendaftar CPNS hanya sebatas coba-coba saja, sedangkan kalian betul-betul bisa memaksimalkannya dengan persiapan yang sangat banyak, sangat matang, maka tentu saja rekan semua akan bisa dengan mudah lolos untuk mendapatkan satu kursi ASN 2021. Oke, seperti biasa, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Silahkan berdoa dimulai. Oke, sekarang kita langsung saja membahas dalam live class malam kali ini terkait dengan latihan soal bagian pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945.
Jadi, seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan juga, ternyata berdasarkan survei yang ada di dalam grup, di sini sudah ditulis ya, yang votes-nya itu adalah sekitar 4.000 votes. Jadi, daripada 4.000 orang ini, 41 menjawab bahwa mereka itu paling sulit dalam menguasai materi pilar negara. Di mana di sini sudah dijelaskan juga, materi pilar negara itu adalah terkait dengan materi mampu membentuk karakter positif melalui pemahaman dan pengamalan nilai-nilai dalam Pancasila, kemudian UUD 1945, kemudian Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, di mana di sini sudah jelas ada terkait dengan materi UUD 1945. Jadi, dengan mempelajari materi ini, tentu saja rekan sudah betul-betul mempelajari sesuai dengan kisi-kisi SKD CPNS 2021. Jangan lupa di sini untuk kisi-kisi materi CPNS untuk TWK, ingat ada 5 bab, di mana tentunya kelima bab ini sudah betul-betul kami bahas yang ada di dalam fitur video materi gitu ya. Jadi buat kalian yang belum mempelajari daripada kelima materi ini, kami sangat betul-betul merekomendasikan jika kalian betul-betul serius ingin mendapatkan satu kursi jadi ASN tahun ini, silakan pelajari daripada semua materi yang sudah kami miliki yang ada di aplikasi gitu ya. Jadi mungkin di aplikasi itu ada di fitur video materi ataupun ada di bagian rekaman live class. Karena memang untuk materi bahasa Indonesia ini kami tempatkan di rekaman live class gitu ya. Kenapa? Karena kan adanya materi bahasa Indonesia ini betul-betul kemarin mendadak gitu ya. Jadi materinya pun kami bikin baru gitu ya dan disimpan di fitur rekaman live class. Oke. Nah, untuk materi UUD 1945 ini sebelumnya sudah kami bahas juga ada 2 poin. Yang pertama adalah terkait dengan materi pembukaan UUD 1945 dan yang kedua adalah terkait dengan pasal-pasal UUD 1945. Jadi, kemarin dalam live class sebelumnya, dalam live class TWK sebelumnya, kita sudah membahas bagian pembukaan UUD 1945 di mana di sana sudah dibahas secara mendalam semuanya. Jadi buat kalian yang belum menonton daripada materi yang pertama ini, pembukaan UUD 1945, silahkan tonton videonya yang ada di fitur video materi bagian rekaman live class. Kenapa? Karena memang jika dibandingkan porsi daripada prediksi keluar daripada soal pembukaan UUD 1945 dan juga dengan pasal-pasal UUD 1945, jika dibandingkan antara keduanya ini, kemungkinan porsinya adalah 50%-50%. Maka dari itu, jika berdasarkan riset memang soal UUD ini keluar hanya 1-2 soal, mungkin soal yang keluar terkait dengan pembukaan itu ada 1 soal, dan soal terkait dengan pasal-pasal itu ada 1 soal juga. Jadi, daripada kalian mempelajari pasal-pasal UUD ini yang sangat banyak, silahkan pelajari juga terkait dengan materi pembukaan UUD 1945. Karena tadi porsinya adalah sama-sama saja gitu ya. Oke, kita lanjut. Oke, sebelum kita lanjut, mungkin ada di antara rekan semua yang mendengar kita malam kali ini membahas bagian UUD 1945, mungkin ada yang takut gitu ya belajar terkait dengan materi ini. Kenapa? Karena mungkin dulu pada saat SMP ataupun SMA yang disuruh untuk mempelajari UUD 1945, ya tapi mungkin pada waktu itu kita takut gitu ya materi ini betul-betul semuanya hafalan gitu ya. Nah, tapi tentu saja yang takut itu adalah orang-orang yang tidak punya solusi. Jadi di sini kami memiliki solusi buat rekan semua bagaimana sih untuk betul-betul memaksimalkan dan mengefektifkan daripada mempelajari UUD 1945. Jadi yang dipelajari itu betul-betul akan efektif gitu ya sesuai dengan potensi yang nantinya akan keluar di tes SKD CPNS 2021. Jadi kita itu tidak mempelajari materi yang tingkat prediksi keluarnya itu sedikit, tapi kita maksimalkan hanya mempelajari materi-materi yang akan keluar itu prediksinya sangat besar seperti itu. Jadi nanti juga akan dijelaskan terkait dengan trik dan strateginya supaya bisa belajar UUD ini dengan efektif. Nah, sebelumnya mungkin rekan semua ada yang sudah belajar materi dengan UUD 1945 ini di dalam YouTube gitu ya. Jadi jika kalian nanti cek gitu ya, ataupun sudah belajar sebelumnya, di YouTube itu banyak sekali jebakan-jebakan ataupun memang tutor lain yang betul-betul menyediakan pembelajaran terkait dengan UUD 1945. Memang hal seperti itu sebetulnya sudah sangat bagus sekali gitu ya menyediakan. Tapi dengan kondisi yang sekarang tinggal 1 minggu, 2 minggu lagi menuju pelaksanaan SKD 2021, apakah hal tersebut adalah efektif gitu ya?
Nah, menurut kami yang ditakutkan itu adalah mereka itu dari tutor-tutor yang lain itu yang menyediakan video pembelajaran terkait dengan UUD 1945, takutnya rekan semua malah fokus menghafalkan daripada jembatan keledainya gitu ya. Jadi maksudnya adalah terkait dengan isi pasal-pasal UUD 1945 ini, banyak tutor-tutor yang menyuruh untuk menghafalkan daripada semua isinya dengan cara yaitu memberikan jembatan keledai ataupun singkatan-singkatan seperti itu gitu ya. Tapi pokok inti untuk memahami daripada mendalami daripada pasal-pasalnya kurang maksimal gitu. Jadi yang ditakutkan itu seperti itu. Kenapa hal tersebut sangat penting gitu ya? Kenapa? Jadi maksudnya adalah apabila rekan semua belum betul-betul memahami daripada isi pasal-pasal UUD 1945-nya, jangan menghafal jembatan keledainya terlebih dahulu. Kenapa? Kalian jangan menghafal jembatan keledainya terlebih dahulu, karena ini nih yang sangat penting, poin penting yang tadi sudah dijelaskan. Berdasarkan riset kami dari para pejuang ASN tahun-tahun sebelumnya, yaitu pada saat pelaksanaan CPNS 2018-2019, soal-soal yang keluar terkait dengan materi UUD itu hanya keluar sekitar 1-2 soal saja. Jadi sebetulnya seperti ini gitu ya. Dan yang paling penting adalah ternyata yang ditanyakan itu adalah bukan soal tentang hafalan. Maksudnya soal tentang hafalan itu adalah misalkan seperti ini. Misalkan yang ditanyakan itu adalah tentang pasal 1 ayat 1 itu tentang apa? Seperti itu. Atau misalkan pasal 1 ayat 2 itu tentang apa? Nah, jadi soal-soal seperti ini itu berdasarkan riset kami untuk para pejuang ASN tahun-tahun sebelumnya, tahun 2018, tahun 2019, soal-soal seperti ini itu sudah hilang gitu ya. Jadi yang ada itu terkait dengan soal-soal yang menguji tentang isi daripada pasal-pasal UUD 1945. Jadi yang muncul itu enggak menanyakan terkait dengan misalkan pasal 7 ayat 1 itu tentang apa, pasal 8 ayat 2 itu tentang apa, tidak seperti itu. Tapi yang ditanyakan itu adalah isi daripada pasal tersebut gitu ya. Oke, bisa dipahami ya maksudnya seperti itu ya. Nah, maka dari itu sebelum rekan semua memahami daripada menghafalkan jembatan keledai tadi, alangkah baiknya sebetulnya rekan semua harus betul-betul memahami daripada isi daripada pasal-pasal tadi. Jadi jangan menghafal daripada jembatan keledainya, lebih baik dengan sisa waktu yang ada kita perdalami daripada isi pasal-pasalnya itu sendiri seperti itu. Tadi dijelaskan juga ya, dan itu pun yang keluar cuma 1-2 soal terkait dengan UUD 1945 ini. Maka dari itu sebetulnya buat kalian yang belum memahami materi lain seperti bahasa Indonesia ataupun materi TIU secara mendasar gitu ya, alangkah baiknya untuk materi ini silahkan pelajari sekarang saja dalam live class malam kali ini. Kemudian mungkin kalian setelah ini tentu saja kami rekomendasikan untuk langsung membaca UUD 1945, di mana filenya nanti sudah kami berikan juga yang ada di dalam grup. Silahkan print, kemudian baca berkali-kali gitu ya, maksimal kalau bisa sekitar 10 kali. Nah, setelah itu sudah aja kalian pelajari materi lain gitu ya. Jadi jangan terus-menerus mempelajari materi ini. Kenapa? Karena tadi di sini sudah dijelaskan terkait dengan materi ini yang keluarnya pun hanya sekitar 1-2 soal saja gitu ya. Jadi dengan sisa waktu yang ada lebih baik rekan semua betul-betul memaksimalkan materi-materi yang lain yang masih suka terjebak pada soal tersebut adalah soal yang sangat mudah seperti itu. Oke. Nah, tadi di awal sudah dijelaskan terkait dengan live class malam kali ini. Tentu saja dari tadi siang sudah kami kirimkan di dalam grup Telegram Premium bahwa ditugaskan untuk mempelajari daripada isi UUD 1945. Dalam live class malam kali ini kita akan secara fokus untuk membahas soal-soal yang berkaitan dengan UUD 1945 di mana isi-isinya gitu ya. Jadi silahkan buat kalian yang sudah di dalam grup Telegram Premium silahkan download daripada materi PDF-nya, kemudian kami rekomendasikan untuk print gitu ya. Tadi sudah dijelaskan, setelah di print tentu saja dibaca sekitar sampai 10 kali. Nah, setelah itu alangkah baiknya mungkin rekan semua pelajari saja materi yang lain, materi yang betul-betul belum dikuasai secara maksimal gitu ya. Jadi karena memang tadi materi untuk ini kemungkinan ataupun prediksi keluarnya hanya 1-2 soal saja. Oke. Oke, silakan buat kalian yang sudah bisa melihat soal ini, langsung saja tulis jawabannya di kolom komentar. Jadi untuk malam kali ini kita langsung saja bahas ke beberapa soalnya, ada sekitar 20 lebih daripada soal yang diberikan. Nanti setelah
kita bahas soal setelah kalian menjawab soalnya, nanti akan sekalian dibahas terkait dengan pembahasan sesuai dengan soalnya sambil menjelaskan terkait dengan materinya. Oke, silakan buat kalian yang sudah bisa mendapatkan soal ini, langsung saja tulis jawabannya di kolom komentar. Oke, untuk soal ini sudah banyak yang menjawab. Ada yang menjawab A, ada yang menjawab E. Oke, sudah ada yang menjawab ya. Jadi sekarang kita bahas saja. Yang mempunyai wewenang untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah Oke. Jadi di sini terkait dengan isi pasal 3 ada 3 ayat gitu ya. Jadi untuk pasal 3 ini dijelaskan yang pertama adalah MPR berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Jadi memang untuk soal ini jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang A, karena memang yang berwenang untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar adalah MPR gitu ya. Ingat ya, dicatat ya. Kemudian MPR juga di sini dijelaskan bertugas untuk melantik presiden dan atau wakil presiden, dan MPR juga dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Jadi untuk soal ini tentu saja yang mempunyai wewenang untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah MPR. Tadi ada yang menjawab DPR, salah ya, seharusnya adalah MPR. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Yang bertugas untuk memeriksa dan mengadili apabila presiden dan atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum adalah, oke, silakan buat kalian yang sudah bisa melihat soal ini, langsung tulis jawabannya di kolom komentar. Oke, ada yang benar ya, hore, Dumasari Margareta. Oke, selamat ya buat kalian yang sudah benar tadi. Pada intinya tadi, soal-soal yang akan keluar itu adalah seperti ini, yang mengujikan isi daripada undang-undang dasarnya. Jadi, yang pertanyaan terkait seperti ini, misalkan contoh, isi daripada pasal 7 ayat 2 berbunyi apa gitu ya. Nah, soal-soal seperti itu sudah jarang keluar gitu ya, berdasarkan riset daripada para pejuang ASN tahun-tahun sebelumnya. Jadi yang ada itu adalah soal-soal yang menanyakan isi secara langsung daripada pasal-pasalnya. Oke, sekarang bahas ya. Yang bertugas untuk memeriksa dan mengadili apabila presiden dan atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum adalah tentu saja jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah jawaban yang C, yaitu Mahkamah Konstitusi gitu ya. Karena di sini dijelaskan pada pasal 7B terutama adalah pada ayat 1 dijelaskan bahwa usul pemberhentian presiden dan atau wakil presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi yang mengajukan adalah bisa dilakukan oleh DPR gitu ya, kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, kepada MPR, hanya terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi. Jadi sebelum ke MPR, ke Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Dewan Perwakilan Rakyat bahwa presiden dan atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan atau pendapat bahwa presiden dan atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Maka dari itu jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah jawaban yang C. Karena memang yang bertugas untuk memeriksa dan mengadili apabila presiden dan atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum adalah C, Mahkamah Konstitusi. Oke, kita lanjut ya. Masih banyak banget soal yang akan kita bahas malam kali ini. Berdasarkan UUD 1945 yang berhak memberikan gerasi, amnesti, rehabilitasi, dan abolisi adalah, oke, ada yang nanya, tips biar hafal dong ya. Pada intinya untuk biar hafal adalah dengan mungkin berlatih soal seperti ini. Nanti untuk file live class kali ini tentu saja akan diberikan gitu ya. Jadi dengan berlatih seperti ini, kemudian tadi direkomendasikan untuk membaca sampai 10 kali daripada UUD gitu ya. Alangkah baiknya selain dibaca daripada UUD itu sendiri, ditulis kembali gitu ya di buku kalian masing-masing. Kenapa ditulis kembali itu sangat penting? Karena sebetulnya ketika kalian betul-betul menulis kembali daripada isi pasal-pasalnya dan ditulis kembali di dalam buku, pasti akan mendapatkan pemahaman yang lebih gitu ya daripada hanya mempelajari seperti ini saja. Oke, untuk soal ini banyak yang sudah menjawab. Jawabannya adalah banyak yang menjawab B, presiden, DPR, ada juga yang menjawab DPR gitu ya. Jadi memang untuk soal ini, untuk pasal 14 terutama ayat 1, di sini dijelaskan
bahwa Presiden memberi gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Oke, jadi memang terkait dengan memberikan gerasi, amnesti, rehabilitasi, dan abolisi, di sini juga pada ayat 2-nya dijelaskan, Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Maka memang jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah jawaban yang B. Oke. Pada intinya ini di sini nih ada yang unik nih. Kalau misalkan Presiden memberi gerasi dan rehabilitasi, ini memerlukan pertimbangan Mahkamah Agung gitu ya, Mahkamah Agung. Ingat aja di sini ada kata gerasi, ada huruf G-nya gitu ya, jadi Mahkamah Agung. Tapi kalau misalkan Presiden memberi amnesti dan abolisi, maka di sini membutuhkan pertimbangan daripada DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Yang berwenang dalam melantik Presiden dan atau Wakil Presiden adalah, oke, silakan buat kalian yang sudah bisa melihat soal ini, langsung tulis jawabannya di kolom komentar. Oke, silakan buat kalian yang sudah bisa melihat soal ini, langsung saja tulis jawabannya di kolom komentar. Oke, sudah ada yang menjawab D. Apakah benar? Ada yang menjawab C juga. Apakah MPR ataupun Komisi Yudisial? Mana yang benar? Oke, sudah banyak yang menjawab ya untuk soal ini. Banyak yang menjawab D gitu ya. Oke, kita bahas. Yang berwenang dalam melantik Presiden dan atau Wakil Presiden adalah, di sini kata kuncinya adalah melantik gitu ya. Maka dari itu di sini menurut pasal 3, terutama pada ayat kedua di sini dijelaskan bahwa fungsi daripada Majelis Permusyawaratan Rakyat salah satunya adalah melantik Presiden dan atau Wakil Presiden. Jadi ingat ya di sini untuk fungsi Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR itu ada 4. Yang pertama adalah mengubah dan menetapkan UUD, mengubah, kemudian menetapkan, kemudian melantik daripada Presiden, dan memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden. Jadi ini adalah 4 fungsi daripada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Oke? Maka jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah jawaban yang D. Oke, lanjut. Anggota DPD dipilih dari setiap provinsi dan jumlahnya sama dari masing-masing provinsi. Namun jumlah anggota DPD tidak boleh melebihi jumlah anggota DPR, yaitu sebanyak, oke silakan. Mana jawaban yang paling tepat dari kelima option ini? Apakah 1/4 dari jumlah anggota DPR? Apakah tidak boleh melebihi 1/3 daripada jumlah anggota DPR? Tidak boleh melebihi setengah, tidak boleh melebihi 2/3, ataupun, ini salah ya, sorry untuk option yang E. Mana jawaban yang paling tepat untuk kelima option ini? Oke, adakah yang sudah bisa menjawab soal ini? Wah, luar biasa ya, ada yang sudah paham. D, pasal 3 ayat 2 untuk soal tadi ya. Luar biasa ya. Oke, untuk yang 5 ini ada yang menjawab B, ada yang menjawab D. Mana nih yang paling tepat? Oke, sekarang kita bahas ya. Di sini dijelaskan tentu saja, anggota DPD dipilih dari setiap provinsi dan jumlahnya sama dari masing-masing provinsi. Namun, jumlah anggota DPD tidak boleh melebihi jumlah anggota DPR, yaitu sebanyak, oke di sini, tentu saja pada pasal 22C, pada bab Dewan Perwakilan Daerah dijelaskan. Yang pertama, anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum. Ini pertama ya. Kemudian yang kedua, anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama. Ingat ya, dari setiap provinsi jumlahnya sama, dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari 1/3 jumlah anggota DPR gitu ya. Jadi jumlah anggota DPD itu tidak boleh melebihi daripada 1/3 jumlah anggota DPR gitu ya. Maka dari itu jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah jawaban yang B. Karena memang jumlah anggota DPD tidak boleh melebihi daripada jumlah 1/3 anggota DPR. Oke, maka jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah jawaban yang B. Oke, di sini tambahannya adalah untuk pasal 3, Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun, kemudian susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang. Oke, jadi ada undang-undang yang khusus untuk menjelaskan terkait dengan hal tersebut. Oke, sekarang kita lanjut untuk soal berikutnya. Rancangan undang-undang yang sah menjadi undang-undang dan harus diundangkan apabila tidak disetujui oleh Presiden dalam waktu. Oke, silakan buat kalian yang sudah bisa melihat soal ini, langsung tulis jawabannya di kolom komentar. Ada yang bilang nggak tahu, jadi nggak apa-apa ya, nggak tahu sekarang, tapi kalian masih punya waktu sekitar beberapa hari lagi sesuai dengan jadwal SKD-nya masing-masing. Tadi sudah kami sarankan materi ini tidak perlu menghafal daripada jembatan keledainya gitu ya, menurut kami gitu ya, tapi lebih fokuskan terlebih dahulu ke dalam isi daripada pasal-pasalnya. Kalau misalkan isi daripada pasalnya sudah paham, ingat ya, bukan hafal tapi paham. Apabila sudah paham baru boleh sebetulnya
mempelajari daripada jembatan keledai tadi untuk mempermudah daripada menghafalnya. Tapi pada intinya tadi jangan menghafal daripada pasal ini terkait dengan apa, pasal ini terkait dengan apa, tapi pahami saja secara keseluruhnya itu isi daripada pasal-pasal tersebut. Oke? Oke, sudah banyak yang menjawab, ada yang jawab ayam, ada yang jawab A, ada yang jawab C juga, Dini Pandini. Ada yang menjawab D, Bayu Puryanto. Oke, sekarang kita langsung saja bahas soal ini. Rancangan undang-undang yang sah menjadi undang-undang dan harus diundangkan apabila tidak disetujui oleh Presiden dalam waktu. Oke, jadi di sini dijelaskan gitu ya, terkait dengan hal ini. Pada pasal 20, terutama kita bahas dari yang pertama, DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Kemudian yang kedua, setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Jadi ingat ya, terkait dengan rancangan undang-undang itu dibahas oleh DPR dan Presiden. Dan pada akhirnya adalah tentu saja untuk mendapatkan persetujuan bersama. Kemudian jika rancangan undang-undang itu tidak mendapatkan persetujuan bersama, maka rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR pada masa itu. Jadi kalau misalkan rancangan itu ada rancangan undang-undang yang tidak disetujui, maka tentu saja tidak boleh diangkat lagi terkait hal tersebut gitu ya. Kemudian yang keempat, Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. Jadi Presiden memiliki kewenangan untuk mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama. Kemudian yang kelima adalah dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, maka rancangan undang-undang tersebut menjadi sah dan menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Oke, maka dari itu karena pada poin pentingnya adalah pasal 20 ayat 5 ini, dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama kemudian tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, maka tentu saja rancangan undang-undang tersebut sudah menjadi sah dan wajib menjadi undang-undang dan diundangkan. Maka jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah jawaban yang A. Oke? Oke, masih semangat ya, masih banyak soal yang akan kita bahas nih. Gak mungkin ditanya ini pasal berapa ya. Jadi berdasarkan dengan riset kami daripada para pejuang ASN tahun 2019-2018, jadi pertama tadi yang keluar itu terkait dengan pasal-pasal ini adalah 1 sampai 2 soal saja. Di mana kalau misalkan yang mendapatkan 2 soal itu, satu soalnya itu adalah terkait pembukaan UUD dan satu soalnya lagi adalah terkait dengan isi daripada pasal-pasal UUD 1945. Jadi memang berdasarkan riset itu soal-soal yang menanyakan secara hafalan, misalkan pasal ini terkait dengan apa, pasal itu terkait dengan apa, hal tersebut ya memang udah nggak keluar lagi gitu ya. Jadi yang ditanyakan adalah terkait dengan isi daripada pasal-pasalnya. Oke, masih semangat ya. Oke, kita hajar sampai malam ya. Oke, lanjut. Berdasarkan UUD 1945 yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi pemerintahan adalah, wah kalau soal ini tentu saja kalau yang sudah mempelajari UUD pasti bisa dikerjakan dengan cepat. Beberapa detik pun langsung bisa benar gitu ya. Oke. Oke, sudah ada yang menjawab nih. Ada yang menjawab MPR, ada yang menjawab Presiden. Ada yang menjawab apa lagi nih? Presiden dan MPR. Mana yang paling benar nih? Apakah betul Presiden atau apakah benar MPR? Oke, sekarang kita bahas ya. Berdasarkan UUD 1945 yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi pemerintahan adalah, tentu saja ini sangat mudah ya, karena ini ada di pasal-pasal yang di atas itu ya, di awal-awal, yang terkait dengan bab kekuasaan pemerintahan negara pada pasal 4 ayat 1 dijelaskan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Maka dari itu, untuk menjawab soal ini yang paling tepat adalah jawaban yang A gitu ya. Jadi memang yang berfungsi ataupun merupakan pemegang kekuasaan tertinggi pemerintahan adalah Presiden. Oke. Di mana di sini sebagai review untuk pasal 4 ayat 2-nya adalah isinya, dalam melakukan kewajibannya, Presiden dibantu oleh 1 orang wakil Presiden. Di sini ingat ya, bahwa Presiden itu dibantu oleh kata-kata 1 orangnya ini sangat penting ya, 1 orang wakil Presiden. Oke. Maka jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah jawaban yang A. Oke. Oke, silakan buat kalian yang sudah bisa melihat soal ini, langsung tulis jawabannya di kolom komentar.
Di antara berikut ini yang termasuk ke dalam syarat calon presiden dan wakil presiden adalah pada nomor. Ada yang nanya nih, Naufal Raura, Bang, kenapa saya banyak salah bahasa Indonesia? Jadi memang untuk bahasa Indonesia sendiri pada intinya adalah harus memperbanyak latihan ya, di mana di Jadi ASN sudah banyak sekali latihan-latihan soal yang ada di fitur video materinya. Ingat, pada intinya pelajari latihan soal dan materinya gitu ya, nanti insya Allah akan bisa dan harus diperbanyak daripada latihan soalnya. Jangan lupa setiap TO pelajari daripada video pembahasannya ataupun pembahasan teksnya ya, biar semakin paham lagi. Oke, sekarang kita langsung saja bahas soal ini. Mana jawaban yang paling tepat? Di antara berikut ini yang termasuk ke dalam syarat calon presiden dan wakil presiden adalah pada nomor 1, harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya. 2, tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendak sendiri. 3, tidak pernah mengkhianati negara. 4, mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya. Jangan sampai terjebak ya untuk menjawab soal ini. Mana jawaban yang paling tepat? Ada yang menjawab D, ada yang menjawab C. Mana nih yang paling benar nih? Oke, jadi sekarang kita bahas saja secara langsung ya. Di antara berikut ini yang termasuk ke dalam syarat calon presiden dan wakil presiden adalah pada nomor. Tentu saja hal seperti ini dibahas dalam UUD pada pasal 6, di mana yang pertama pada ayat 1 adalah calon presiden dan calon wakil presiden harus merupakan seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya. Jadi ini yang poin pertama benarnya, harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya, ini benar menjadi syarat calon presiden dan wakil presiden. Kemudian, dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri. Ini juga yang kedua benar ya, tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendak sendiri. Kemudian selanjutnya, tidak pernah mengkhianati negara serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden. Maka dari itu, dari keempat option ini tentu saja, dari keempat nomor ini tentu saja, keempat nomornya ini adalah benar, merupakan syarat daripada calon presiden ataupun menjadi wakil presiden gitu ya. Maka jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah jawaban yang E. Oke. Ada yang bilang, maaf Kak, saya baru gabung live, jembatan keledainya yang mana tadi ketinggalan. Nanti tonton kembali saja ya terkait dengan materi live class ini, tentu saja akan ada rekamannya. Setiap live class itu rekamannya akan selalu kami simpan di fitur video materi di aplikasi ataupun web pada bagian rekaman live class ya. Betul ya, pada intinya untuk bisa mempelajari bahasa Indonesia sebetulnya semua subtes gitu ya, ataupun semua materi gitu ya. Pada intinya ya pelajari saja materi tersebut, terutama seperti ini ya. Jadi di aplikasi Jadi ASN itu kan strukturnya itu ada materi, kemudian ada latihan soal ya. Nah, di latihan soalnya itu ada banyak sekali soal-soal yang kita berikan gitu ya. Jadi silahkan selain kalian mempelajari daripada materinya, pelajari juga daripada latihan soalnya. Bahkan untuk TU sendiri sampai ada yang sekitar 80 soal ya untuk setiap babnya gitu ya. Hal tersebut tentu saja supaya bisa lebih mendalami daripada materi-materi yang ada pada video materi seperti itu. Oke, lanjut. Soal berikutnya, presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama. A, hanya untuk 1 kali masa jabatan. B, sebanyak 2 kali masa jabatan. C, sebanyak 3 kali masa jabatan. D, sebanyak 4 kali masa jabatan. E, sebanyak 5 kali masa jabatan. Oke, silakan buat kalian yang sudah bisa melihat soal ini, langsung tulis jawabannya di kolom komentar. Oke. Silakan buat kalian yang sudah bisa melihat soal ini, langsung tulis jawabannya di kolom komentar. Mana jawaban yang paling tepat? Kurang jeli matanya, jangan, hati-hati ya. Nggak apa-apa sih kalau misalkan kurang jeli sekarang, tapi yang hati-hati itu adalah nanti pada saat pelaksanaan SKD harian harus betul-betul hati-hati. Mungkin nanti itu selain daripada kalian yang diujikan itu adalah pemahaman gitu ya, tapi mental juga tentu saja akan sangat diuji. Karena pada saat itu kalian bisa melihat para pesaing yang lain gitu ya. Oke, selanjutnya kita jawab saja. Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama.
Jadi memang di sini terkait dengan hal ini dijelaskan dalam pasal 7, di mana pada pasal 7 ini dijelaskan bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Jadi untuk soal ini jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang A gitu ya. Di sini ada yang menjawab A dan ada juga banyak yang terkecoh malah menjawab yang B. Salah ya, karena di sini pada soalnya adalah disebutkan presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama. Jadi sesudahnya gitu ya. Berarti kan sesudahnya itu adalah ketika sudah 1 kali, berarti bisa 1 kali lagi karena memang maksimal adalah 2 kali gitu ya. Maka jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah jawaban yang A. Kak, ada PDF kalimat baku nggak Kak? Itu terkait dengan file-file tersebut. Sebetulnya kalian buka aja grup premium Telegram. Nanti di sana di grup tersebut klik judul grupnya, kemudian ada bagian media gitu ya. Nah di media tersebut banyak sekali file-file terkait dengan materi live class yang sudah diberikan. Oke? Ya jangan terjebak ya. Jangan terjebak, nanti akan banyak sekali jebakan-jebakan, terutama ya tentu saja habiskan jebakan-jebakan tersebut di sekarang gitu ya, sehingga pada saat nanti ketika kalian tes aslinya sudah tidak terjebak lagi. Oke, sekarang kita lanjut. Seorang bisa menjadi presiden dan wakil presiden maksimal titik-titik tahun dalam 1 kali masa jabatan. Oke, silakan jawab soal ini dengan cepat, langsung tulis jawabannya di kolom komentar. Oke. Manakah jawaban yang paling tepat untuk soal ini? Seseorang bisa menjadi presiden dan wakil presiden maksimal berapa tahun dalam 1 kali masa jabatan? Mungkin Sun bisa 3 kali masa jabatan. Wah. Oke, mana jawaban yang paling tepat untuk soal ini? Ada yang menjawab A, ada yang menjawab B ya. Jangan terjebak ya. Hati-hati ya. Jadi di sini tentu saja seorang bisa menjadi presiden dan wakil presiden maksimal, tentu saja jawaban yang paling tepat adalah A, 5 tahun. Kenapa? Karena di sini ditulis ya, berapa tahun dalam 1 kali masa jabatan. Maksudnya adalah bukan dalam 2 kali ya, meskipun memang seorang presiden dan wakil presiden itu maksimal adalah 2 periode, tapi yang ditulis di sini maksimal 5 tahun tentunya dalam 1 kali masa jabatan. Karena memang di sini pada pasal 7 dijelaskan bahwa memang presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Jadi ingat ya, maksimal itu 2 kali masa jabatan, di mana setiap masing-masing jabatan itu 5 tahun. Jadi kalau misalkan secara total memang 10 tahun, tapi di sini yang menjebak adalah dalam 1 kali masa jabatan itu maksimal 5 tahun. Oke, sekarang kita langsung ke soal berikutnya. Presiden dan wakil presiden resmi dilantik apabila, silakan buat kalian yang sudah bisa melihat soal ini, langsung tulis jawabannya di kolom komentar. Manakah jawaban yang paling tepat? Saya masih lemah di Pancasila. Wah, terkait dengan poin-poin pengamalan Pancasila sudah sangat banyak sekali dibahas, terutama di paket 1 sampai paket 20 semuanya masing-masing ada sekitar 3 sampai 5 soal ya. Jadi buat kalian yang sebetulnya rajin aja mengerjakan semua paket TO yang kami berikan, di mana tentu saja kami sudah memiliki sekitar 20 paket SKD ya yang sudah sangat disesuaikan dengan kisi-kisi CPNS aslinya. Silakan aja itu pelajari semua. Buat kalian yang baru 5 paket, 6 paket, 7 paket, yang baru kurang dari 10, wah sayang sekali gitu ya. Maksimalkan kalian untuk mempelajari daripada semua paketnya. Kemudian yang paling penting adalah lihat daripada pembahasan ataupun video pembahasannya. Karena di setiap video pembahasan tentu saja ada cara cepat, ada trik-triknya gitu ya. Katanya dong yang di menu coming soon ada soal-soal TU apa nantinya bisa dibuka. Ya besok ya itu bisa dibuka ya. Tapi file kalimat baku nggak ada Kak di grup. Jadi materi yang kalimat baku itu ada di dalam materi live class Indonesia. Jadi yang dibuka itu adalah materi live class Indonesianya ya. Jadi buat Yohana, file kalimat baku itu ada di file live class bahasa Indonesia. Jadi yang dibuka itu live class bahasa Indonesia. Sekarang kita bahas ya. Sudah ya, yang kalimat baku itu sudah ada. Sekarang kita bahas. Presiden dan wakil presiden resmi dilantik apabila, jangan terjebak ya. Ini pokoknya yang terkait dengan angka-angka seperti ini harus betul-betul didetailkan, harus betul-betul lebih ditekankan lagi hafal pemahamannya gitu ya. Jadi terkait dengan presiden dan wakil presiden resmi dilantik apabila ini nih. Pertama,
mendapatkan suara lebih daripada 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20% suara setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Oke. Jadi misalkan di setengah provinsi di Indonesia sudah diwakili 20% setiap masing-masingnya gitu ya. Maka kemudian mendapatkan suaranya itu lebih daripada 50%. Maka tentu saja hal seperti itu sudah bisa mengesahkan seorang presiden dan wakil presidennya. Maka jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah jawaban yang D, oke? Jadi memang di sini terkait dengan pasal 6A untuk ayat 1 dijelaskan. Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Jadi ingat ya, mungkin kita juga sudah pada tahu ya bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden itu langsung dalam satu pasangan, oke? Kemudian ayat yang kedua, pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan pemilu sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Jadi sebelumnya juga kita sudah bisa melihat ya daripada pemilihan Presiden Pak Jokowi kemarin gitu ya diusulkan oleh partai politik dan gabungan daripada partai politik. Oke. Kemudian ayat 3, pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum tersebut, di mana syaratnya adalah setiap provinsi tersebut 20% suaranya mendapatkan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Maka hal tersebut bisa mengesahkan presiden dan wakil presiden menjadi dilantik seperti itu ya. Jadi di provinsi di Indonesia, kemudian di setiap dari setengah daripada provinsi tersebut ada sekitar 20% setiap provinsi tersebut dari segi suaranya. Kemudian apabila suara tersebut lebih daripada 50%, maka tentu saja bisa dilantik dan sah menjadi presiden dan wakil presiden. Oke. Oke, kemudian dalam hal tidak ada pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. Kemudian pasal 6A ayat 5-nya, tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang. Oke, jadi tadi ya untuk menjawab soal tadi, jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang D, di mana presiden dan wakil presiden resmi dilantik apabila mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20% suara setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah provinsi di Indonesia. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Usulan pengajuan pemberhentian presiden dan atau wakil presiden oleh DPR kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan. Wah, luar biasa ya, sudah banyak yang bisa menjawab soal-soal seperti ini dengan benar ya. Oke, silakan buat kalian yang sudah bisa melihat soal ini, langsung kerjakan, langsung tulis dengan cepat. Apa sih yang menjadi syarat usulan pengajuan pemberhentian presiden dan atau wakil presiden oleh DPR kepada Mahkamah Konstitusi bisa diterima apabila memenuhi syarat dukungan seperti apa? Apakah yang A, sekurang-kurangnya setengah dari jumlah anggota DPR, kemudian dalam sidang yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR, ataupun yang lainnya. Oke. Ada yang menjawab A, ada yang menjawab B. Yang mana nih yang paling benar nih? Ada yang menjawab D juga. Oke, manakah jawaban yang paling tepat? Oke, sekarang kita langsung saja bahas soal ini ya. Usulan pengajuan pemberhentian presiden dan atau wakil presiden oleh DPR kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan. Tentu saja jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah, jadi usulan pengajuan pemberhentian ini dari DPR kepada Mahkamah Konstitusi dapat dilakukan apabila sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna, sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR. Oke, jadi memang jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah jawaban yang B. Karena di sini dijelaskan khusus pada pasal 7B, terutama adalah pada
pada ayat ketiga bahwa pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Oke, nanti tentu saja filenya akan kami berikan lagi ya di dalam grup. Kemudian dibaca ulang ya, apalagi mungkin terkait dengan angka-angka seperti ini, berapakah sih dukungan yang harus diberikan gitu ya, seperti ini sekurang-kurangnya 2/3. Itu harus dipelajari kembali. Kemudian tadi ya, filenya sudah ada di dalam grup Telegram Premium. Silahkan kalian download, kalian print, kemudian dibaca berulang. Oke, lanjut. Keputusan MPR atas usul pemberhentian presiden dan atau wakil presiden harus diambil dalam rapat paripurna MPR yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya. Oke, silakan buat kalian yang sudah bisa melihat soal ini, langsung tulis jawabannya di kolom komentar, mana jawaban yang paling tepat untuk soal ini. Galvok. Jangan gagal fokus ya. Silakan buat kalian yang mungkin bisa sambil minum gitu ya. Dan sambil dicatat apabila memang ada hal-hal yang penting yang ingin kalian catat. Tapi nanti untuk filenya tentu saja akan kami kirimkan di dalam grup, oke? Oke, manakah jawaban yang paling tepat untuk soal ini? Keputusan MPR atas usul pemberhentian presiden dan atau wakil presiden harus diambil dalam rapat paripurna MPR yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya. Wah, ada yang sudah mengantuk, Rahmatul Azizah. Oke. Tadi sudah dijelaskan ya, sekarang itu sudah tinggal menunggu waktu saja gitu ya, di mana pelaksanaan SKD sudah secara resmi akan dimulai 2 September. Mungkin tadi juga sudah ada yang mendapatkan jadwal 2 Septembernya itu sendiri, ada juga yang pertengahan, ada juga yang di akhir, ataupun ada juga yang di awal Oktober. Maka dari itu, tadi sudah saya ingatkan, sisa waktu yang ada saat ini harus betul-betul dimaksimalkan gitu ya, karena tadi terkait dengan sisa waktu yang sekarang sudah mepet banget. Dan saingan pun tentu saja mungkin kalian juga sudah pada tahu banyak sekali saingan-saingan kalian yang ingin memperebutkan satu kursi yang sama dengan kalian gitu ya. Maka dari itu silakan dalam waktu sisa yang ada ini betul-betul dimaksimalkan. Oke, sekarang kita bahas tentu saja jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah jawaban yang A. Keputusan MPR atas usul pemberhentian presiden dan atau wakil presiden harus diambil dalam rapat paripurna MPR yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya, tentu saja jawabannya adalah yang A. 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Oke. Jadi di sini dijelaskan terutama pada pasal 7B ayat ke-7 di sini dijelaskan bahwa keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian presiden dan atau wakil presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Oke, sekarang kita lanjut ya, masih banyak soal yang akan kita bahas. Dengan persetujuan titik-titik, presiden dapat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Manakah jawaban yang paling tepat? Apakah MPR? Apakah warga masyarakat Indonesia? Apakah DPR? Apakah Mahkamah Agung? Ataukah DPD? Oke. Silakan buat kalian yang sudah bisa melihat soal ini, langsung tulis jawabannya di kolom komentar. Wah, luar biasa ya, banyak yang baru pulang kerja, sisa energi untuk belajar, luar biasa ya. Buat rekan yang mungkin siangnya sampai sore bekerja, kemudian sekarang memaksimalkan diri di malam kali ini untuk mengikuti live class ya, karena memang pelaksanaan SKD sudah semakin dekat. Saya doakan betul-betul bisa dimudahkan pada saat nanti pelaksanaan SKD-nya. Setiap yang kita pelajari malam ini nanti akan keluar di saat tes SKD aslinya. Oke. Wah, luar biasa, saya 16 Oktober. Wah, berarti masih 1 jam lebih lagi ya. Sorry, maksudnya 1 bulan lebih lagi. Sangat luar biasa. Oke, ada yang sudah banyak yang menjawab, ada yang memilih C, DPR, ada juga yang memilih. Oke, sekarang kita bahas saja untuk soal ini. Tentu saja pada pasal 11 dijelaskan bahwa untuk ayat 1
Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Maka tentu saja di sini dengan persetujuan yang paling tepat adalah dengan persetujuan DPR. Maka jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah jawaban yang C. Oke. Kemudian pada pasal 11 ayat 2-nya dijelaskan juga bahwa presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan DPR. Kemudian ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang. Oke. Oke, tadi ada yang nanya apa sih perbedaan dari yang sebelumnya? Tadi ya dijelaskan ya. Kalau misalkan yang sebelumnya terkait dengan asal usul, kalau misalkan yang sebelumnya lagi terkait dengan memutuskan. Oke. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Presiden memberi gerasi dan rehabilitasi dengan mempertimbangkan A. Mahkamah Agung, B. Mahkamah Konstitusi, C. DPR, D. MPR, E. Warga masyarakat Indonesia. Oke, silakan buat kalian yang sudah bisa melihat soal ini langsung tulis jawabannya di kolom komentar. Eka Marisa Rusli, saya 14 hari menuju pelaksanaan. Wah, luar biasa ya, semoga dimudahkan ya, dilancarkan ya. Masih semangat kah walaupun dalam kegelapan mati lampu? Wah, luar biasa. Aguners TV sempetin ikut live class sambil nyambi makan malam soalnya baru pulang. Oke, semoga dilancarkan ya. Wah, Arvidi Dwitama, saya 2 September nih Min. Wah, luar biasa ya. Oke, kita bahas soal ini. Presiden memberi gerasi dan rehabilitasi dengan mempertimbangkan, tadi sudah dijelaskannya, hal seperti ini terkait dengan gerasi, rehabilitasi, kemudian amnesti dan abolisi. Ini dijelaskan dalam pasal 14, tentu saja terkait dengan gerasi dan rehabilitasi pada ayat 1-nya, di mana di sini dijelaskan bahwa Presiden memberi gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Oke, jadi jawaban yang paling tepat terkait dengan Presiden yang memberi gerasi dan rehabilitasi ini merupakan membutuhkan pertimbangan daripada Mahkamah Agung. Sedangkan di sini pada ayat yang keduanya, Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Ini beda ya, hati-hati ya. Kalau misalkan gerasi dan rehabilitasi, di sini ada huruf G-nya, di sini berarti ada huruf G-nya ya. Berarti memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Sedangkan kalau amnesti dan abolisi memperhatikan pertimbangan DPR. Oke. Oke, selanjutnya kita bahas ke soal berikutnya. Presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan pertimbangan, wah tadi sudah dijelaskan ya. Mana jawaban yang paling tepat untuk soal ini? Silakan. Oke, silakan buat gerasi rehabilitasi itu MA, kalau amnesti abolisi itu DPR. Betul ya, Dilatri Kartini. Oke, silakan buat kalian yang sudah bisa melihat soal ini, langsung tulis jawabannya di kolom komentar. Wah, sudah tidak terasa ya, sudah 1 jam, hampir 1 jam kita live kelas malam kali ini. Semoga betul-betul diberikan kemudahan nantinya pada saat tes pelaksanaan SKD aslinya. Wah, luar biasa Yohana Vitamara. Mahkamah Agung karena ada huruf G. Tadi ya, masih semangat kah walaupun lagi ngantuk. Oke, sekarang kita bahas ya. Ini baru saja kita bahas. Jadi memang pada pasal 14 terutama ayat 2 dijelaskan bahwa Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Oke. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah jawaban yang C. Kalau misalkan gerasi dan rehabilitasi, ini pertimbangan Mahkamah Agung. Ingat ya, ada kata G ya, gerasi Mahkamah Agung. Kalau misalkan amnesti dan abolisi, ini merupakan membutuhkan pertimbangan DPR. Oke, sekarang kita lanjut. Menteri-menteri yang membantu Presiden dalam menuntaskan kewajibannya diangkat dan diberhentikan oleh siapakah yang bisa mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri? Silakan buat kalian yang sudah bisa memahami, melihat soal ini, langsung tulis jawabannya di kolom komentar. Ada yang menjawab DPR, apakah betul jawabannya adalah DPR? Bisa mengangkat dan memberhentikan daripada menteri-menteri. Manakah jawaban yang paling tepat untuk soal ini?
Wah, sudah banyak yang menjawab channel, cacing, DPR. Oke, kita bahas ya. Menteri-menteri yang membantu presiden dalam menuntaskan kewajibannya diangkat dan diberhentikan oleh, oke, tentu saja jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah jawaban yang A. Karena memang menteri itu diangkat oleh presiden dan diberhentikan juga oleh presiden. Hal seperti ini terkait dengan bab Kementerian Negara. Pada pasal 17 di sini dijelaskan untuk ayat yang pertama, presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Kemudian ayat kedua, menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Ini poin yang kedua ini, pada ayat kedua ini yang dimaksudkan di soal, maka jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang A ya. Karena memang menteri diangkat oleh presiden dan diberhentikan oleh presiden. Kemudian setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, dan pada ayat keempat dijelaskan pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh titik-titik dan titik-titik untuk mendapatkan persetujuan bersama. Ini tadi di awal-awal sudah dibahas ya. Buat kalian yang tadi memperhatikan saat awal-awal, pasti kalian sudah betul-betul bisa menjawab soal ini dengan cepat ya. Oke, silakan buat kalian yang sudah bisa melihat soal ini, langsung tulis jawabannya di kolom komentar. Oke. Saya ujian 4 Oktober, Kak. Wah, luar biasa ya yang mendapatkan 4 Oktober. Berarti masih punya sisa waktu sekitar 1 bulan 3 harian. Luar biasa ya. Jangan lupa terkait dengan syarat-syarat vaksin, syarat-syarat swab antigen, swab PCR, itu disiapkan dari sekarang ya. Kemudian terkait dengan baju yang dipakai, kemudian apa saja yang harus dibawa, itu harus betul-betul dipersiapkan dari sekarang. Jangan sampai kalian gagal karena hal-hal bodoh gitu ya, karena tidak sesuai dengan aturan, tidak mengikuti daripada aturan yang diberikan. Padahal bisa saja dengan kalian tidak melakukan hal bodoh seperti itu bisa lolos untuk mendapatkan 1 kursi ASN tahun ini. Oke, kita bahas ya. Banyak yang menjawab A. Oke, kita bahas. Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh titik-titik dan titik-titik untuk mendapatkan persetujuan bersama. Tentu saja jawaban yang paling tepat tadi sudah dibahas juga di awal-awal. Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh presiden dan DPR untuk mendapatkan persetujuan bersama. Di mana hal seperti ini tentu saja ada pada pasal 20, yaitu pada ayat yang kedua sebetulnya. Tapi kita bahas dari awal, Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Ini untuk ayat 1-nya. Kemudian untuk ayat 2-nya, setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Maka jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah jawaban yang A. Oke. Kemudian lanjut, jika rancangan undang-undang itu tidak dapat mendapatkan persetujuan bersama, maka rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi. Tadi sudah dijelaskan juga, apabila sudah tidak mendapatkan persetujuan, tidak boleh di-up lagi gitu ya. Kemudian Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. Dan pada ayat yang kelima, dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, maka rancangan undang-undang tersebut disahkan ataupun diundang-undangkan. Oke. Sarankah lab kelas selanjutnya bahas soal tentang COVID-19 yang berkaitan dengan pasal-pasal, entah itu kesehatan, pendidikan, atau dan lain-lain yang penting terkait dengan COVID. Itu sudah dibahas sebelumnya ya. Mungkin ya kalau misalkan kalian belum mengerjakan semua paket TO, kemungkinan besar ya belum mendapatkan soal seperti itu. Tapi kalau misalkan sudah mengerjakan TO sampai paket-paket paket-paket akhir gitu ya, 11, 12, 13, 15, 17, 18, itu sudah banyak soal-soal yang terkait dengan pengamalan Pancasila yang berkaitan dengan COVID ataupun PPKM ataupun prokes gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Silakan buat kalian yang sudah bisa melihat soal ini, langsung saja tulis jawabannya di kolom komentar. Sebuah lembaga yang berwenang mengadili pada tingkat kasasi menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang yang lainnya yang diberikan oleh undang-undang adalah, oke, mana jawaban yang paling tepat untuk soal ini? Buat kopi dulu biar syahdu, wah luar biasa ya, biar nggak ngantuk ya. Kira-kira nanti di soal ada ditanya mengenai COVID ya, COVID nggak? Pasti ya, pasti kemungkinan besar soal-soal terkait dengan COVID akan keluar. Karena tadi dijelaskan juga,
sebetulnya soal-soal terkait dengan materi implementasi ataupun pemahaman Pancasila ataupun pengimplementasian Pancasila pastinya akan keluar, apalagi terkait dengan COVID, prokes, kemudian program-program pemerintah dalam hal vaksinasi dan lain-lain gitu ya, hal seperti itu pasti keluar. Di mana tentu saja sebelumnya sudah dibahas gitu ya dari labkas sebelumnya ataupun dari pembahasan soal pada materi TO paket 16 ke atas lah. Jadi kalian silakan pelajari daripada semua paket TO yang ada ya, dan ditonton juga daripada video pembahasannya. Oke, kita bahas ya. Saya 14 Oktober, wah luar biasa kalau 14 Oktober ya. Masih sangat panjang. Kalau live class ini bisa lihat di mana lagi? Setiap live class tentu saja kami simpan rekamannya di fitur video materi pada bagian rekaman live class ya. Jadi silahkan, pokoknya semua materi sudah ada di aplikasi Jadi ASN. Sebetulnya ini tinggal kalian aja yang rajin gitu ya, mempelajari materinya, mempelajari rekaman live class, mempelajari latihan soal, semuanya sudah banyak banget yang ada di aplikasi Jadi ASN. Oke, banyak yang menjawab A. Oke, kita bahas saja ya. Tentu saja jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah Mahkamah Agung. Karena memang menurut pasal 24A, terutama pada ayat yang pertama, ayat 1, dijelaskan bahwa Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Oke? Ingat ya, berarti memang yang memiliki definisi seperti ini, lembaga yang berwenang mengadili pada tingkat kasasi dan lain-lainnya, ini merupakan lembaga Mahkamah Agung. Kemudian pada ayat kedua dijelaskan, Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Ini adalah syarat daripada Hakim Agung. Kemudian calon Hakim Agung diusulkan. Ini mungkin nanti ada pertanyaannya, diusulkan oleh siapa? Oleh Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. Dan selanjutnya ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden. Ingat ya, kalau menetapkan Presiden, kalau mendapatkan persetujuan terlebih dahulu ada dari DPR. Tapi kalau misalkan diusulkan ke Komisi Yudisial, kemudian ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh Hakim Agung, kemudian susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang. Oke, silakan buat kalian yang sudah bisa melihat soal ini, langsung tulis jawabannya di kolom komentar. Berikut ini terkait dengan kepribadian yang harus dimiliki oleh Hakim Agung berdasarkan UUD 1945, kecuali mana jawaban yang paling tepat. Saya ujian di hari ulang tahun 22 September, semoga rezekiku CPNS tahun 2021. Amin. Oke, wah kebetulan ya, hari pelaksanaan SKD, hari ulang tahun yang ke-22, luar biasa. Semoga dimudahkan ya. Banyak juga ya yang belum keluar jadwal tesnya. Tapi ingat, meskipun kalian belum mendapatkan jadwal tesnya, jangan lupa, tadi sudah dikatakan berkali-kali, jangan membuang-buang waktu sisa yang ada, maksimalkan sisa waktu yang ada ini betul-betul sebaik-baiknya, pelajari semua materi yang sudah ada di dalam aplikasi gitu ya, Jadi ASN, pelajari semua rekaman live class, pelajari semua materi, pelajari semua latihan soal, kerjakan semua paket, bahkan sampai paket ke-20 gitu ya, dan pelajari setiap pembahasannya, pasti akan semua akan betul-betul dimudahkan, karena memang setiap soal yang kami berikan, kami hanya memberikan soal-soal yang diprediksi keluarnya itu besar gitu ya, peluang keluarnya itu besar. Jadi terkait dengan materi-materi yang kemungkinan soalnya itu keluarnya kecil, kami kurangi. Kami hanya memfokuskan ke soal-soal yang diprediksi keluarnya itu banyak. Saya malah belum keluar kapan ujian SKD-nya tadi ya. Sudah dijelaskan. Pakai 17 sampai 20 sangat hot soy. Ya memang ya, pokoknya pakai 17 sampai 20 itu betul-betul disiapkan buat kalian yang betul-betul serius ya. Kan pada intinya mungkin yang nggak serius, bukan nggak serius, yang kurang serius gitu ya. Mungkin ya mengerjakannya pun cuma sampai paket-paket di bawah 10 paket aja gitu ya. Tapi buat yang serius pasti sekarang itu sudah melewati daripada fase-fase paket 15 ke atas. Coba tulis dong di bawah ini di kolom komentar. Kalian sudah mengerjakan paket tryout-nya sampai paket berapa?
Oke, sudah bisa menjawab. Oh, sudah banyak yang menjawab ya. Ada yang menjawab sejahtera. Oke, sekarang kita bahas ya. Berikut ini terkait dengan kepribadian yang harus dimiliki oleh Hakim Agung berdasarkan UUD 1945, kecuali, ingat ya, tentu saja jawaban yang paling tepat adalah yang sejahtera. Karena tadi dijelaskan dalam pasal 24A, terutama pada bagian ayat kedua, Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, berarti ini yang A benar ya. Kemudian harus yang adil, adil benar. Kemudian harus profesional, profesional benar. Kemudian harus berpengalaman di bidang hukum, ini benar. Dan yang salah adalah sejahtera, karena sejahtera ini bukan sebagai syarat menjadi Hakim Agung berdasarkan UUD 1945. Oke? Maka jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah jawaban yang E. Oke, silakan buat kalian yang sudah bisa melihat soal ini, langsung tulis jawabannya di kolom komentar. Pemilihan umum dilaksanakan dalam berapa tahun sekali? Oke, silakan buat kalian yang sudah bisa melihat soal ini, langsung tulis jawabannya di kolom komentar. Oke, Hana Hasanah next bang. Oke, ini ya silakan ya kerjakan ya. Chania Ramadanti, tiada hari tanpa hafalan. Lihat live dan Theo jalan 18 min. Wah, luar biasa ya. Sudah paket 18, itu sudah betul-betul hampir selesai semua. Jadi kalau misalkan pun kalian sudah mengerjakan sampai 20 paket, silakan mungkin bisa diulang saja dari paket 1 ya, supaya betul-betul mereview kembali. Pada intinya ingat, setiap TO jadi ASN bisa dikerjakan ulang sampai 3 kali percobaan. Jadi buat kalian yang sudah mengerjakan sampai hampir semuanya selesai gitu ya, hampir paket 18, 19, 20 hampir selesai semua, silahkan review kembali saja dari mulai paket TO1, TO2, TO3, dan seterusnya. Kemudian ya dari segi materinya pun silahkan dipelajari kembali. Oke, sekarang kita bahas ya, pemilihan umum dilaksanakan dalam berapa tahun sekali? Tentu saja jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah jawaban yang C. Karena memang terkait dengan pemilihan umum, di sini pada pasal 22E ayat pertama dituliskan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Oke, ini berarti jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah jawaban yang C. Oke. Kemudian pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jadi ini ya, pemilihan umum itu untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD. Oke. Kemudian ayat yang ketiga, peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. Oke. Kemudian peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan. Kemudian pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Dan yang keenam, ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang. Oke. Wah, luar biasa ya. Ada Supriyanto sudah paket 16 sampai 17, hot sekali pribadi. Ada yang sudah paket 17, Nathan. Ada baru paket 10, ada paket 13. Sudah lebih 20 paket, wah luar biasa ya. Ada yang sudah 15 paket. Ada 16 paket, 17 paket, wah luar biasa ya. Jadi ada yang 19 paket juga dari Sri Suwarni, dari Nur Suda. Itu kalau misalkan kalian sudah mengerjakan sampai 19 paket, berarti ya sebetulnya sudah sampai khatam ya semua materinya. Silahkan tinggal ulang-ulang saja. Insya Allah akan mendapatkan betul-betul satu kursi jadi ASN tahun ini. Oke. Semoga betul-betul dimudahkan, semua soalnya akan keluar gitu ya di tes CPNS tahun ini. Oke, luar biasa ya. Ada Evi pakai 7 sedih sih, nyambi kerja, nyambi kuliah, nyambi ngurus anak, pengen bisa ngebagi waktu belajar fokus TO. Ya pada intinya ya tentu saja tidak ada kesuksesan tanpa perjuangan gitu ya, ataupun tanpa pengorbanan. Maka dari itu ya mungkin kalau misalkan keadaannya memang seperti itu, ya mungkin harus betul-betul bisa mengurangi daripada waktu tidur pada intinya. Mungkin yang tidurnya sebelumnya 6 jam, 8 jam ya dengan sekarang menuju SKD ya bisa dikurangi gitu ya. Jadi tidurnya 4 jam, 5 jam. Oke, semangat ya, semangat. Pasti bisa kok. Kalau misalkan betul-betul mengikuti daripada semua materi, semua TO dikerjakan gitu ya.
Oke, sekarang kita lanjut ke slide berikutnya. Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 dapat diagendakan dalam sidang apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya titik-titik dari jumlah anggota MPR. Mana jawaban yang paling tepat? Apakah setengah, sepertiga, 2/3, 1/4, ataupun 3/4? Oke, silakan buat kalian yang sudah bisa melihat soal ini, langsung saja tulis jawabannya di kolom komentar. Tadi ada yang bilang, Kak, TO-nya dikunci. Jadi kalau misalkan dikunci berarti kalian cuma beli paketnya yang 15 paket TO saja ya. Jadi kalau misalkan pengen bisa mengakses paket selanjutnya harus beli paket perpanjangan langsung di aplikasi ataupun di web. Oke, sekarang kita bahas saja soal ini. Tentu saja jawaban yang paling tepat adalah yang B, yaitu sepertiga. Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 dapat diagendakan dalam sidang apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota MPR. Oke, jadi memang hal seperti ini terkait dengan usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Ini merupakan diatur dalam bab perubahan Undang-Undang Dasar pada pasal 37. Dijelaskan pada ayat 1 bahwa usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ingat ya, di sini usul perubahan pasal-pasal dapat diagendakan dalam sidang gitu ya. Akan lanjut daripada usulan tersebut menjadi sebuah sidang apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR. Oke, selanjutnya untuk mengubah pasal-pasal UUD 1945, sidang MPR harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya. Kalau yang tadi adalah terkait dengan supaya bisa maju ke dalam sidangnya, tapi kalau misalkan yang ini apabila bisa disahkan gitu ya harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya berapa banyak daripada jumlah anggota MPR. Oke, silakan buat kalian yang sudah bisa melihat soal ini langsung tulis jawabannya di kolom komentar. Oke, kita bahas saja langsung. Untuk mengubah pasal-pasal UUD 1945, sidang MPR harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya. Kalau yang ini untuk memastikan untuk menerima daripada pengubahan pasal-pasal UUD 1945 tadi, sekurang-kurangnya harus dihadiri oleh 2/3 dari jumlah anggota MPR. Di mana hal seperti ini masih diatur dalam undang-undang pada bab perubahan undang-undang dasar, yaitu pada pasal 3 di sini dijelaskan untuk mengubah pasal-pasal UUD, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Oke, ternyata soal tersebut adalah soal yang terakhir, jadi sekitar tadi sudah ada berapa soal ya? Sekitar ada 20 lebih soal ya. Terima kasih buat rekan semua yang sudah mengikuti daripada malam kali ini, mengikuti live class malam kali ini terkait dengan bagian latihan soal bagian pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih. Tadi sudah saya ingatkan bahwa sekarang sudah sangat jelas, sudah resmi bahwa pelaksanaan SKD dimulai 2 September sampai dengan Oktober gitu ya. Buat kalian yang mendapatkan pelaksanaan tanggalnya itu misalkan 1 minggu lagi, 2 minggu lagi, 3 minggu lagi, ingat tadi maksimalkan sisa waktu yang ada betul-betul untuk latihan soal. Semuanya, semua materi sudah lengkap, sudah ada di aplikasi Jadi ASN, baik itu dalam video materi, latihan soal, kuis, kemudian rekaman live class, semuanya sudah lengkap. Kemudian dari jumlah paket TO juga kami sudah memiliki sampai 20 paket TO. Silakan kami rekomendasikan untuk kerjakan gitu ya sampai 20 paket itu semaksimal mungkin karena memang semua soal yang kami berikan sudah sangat sesuai dengan kisi-kisi SKD CPNS 2021, sudah diprediksi adalah soal-soal yang akan keluar dengan prediksi tinggi gitu ya, dengan peluang yang sangat tinggi di tes seleksi SKD CPNS 2021. Jangan sampai menyesal, jangan sampai kalian menyesal ketika nanti mendapatkan pengumuman SKD itu ya mungkin kurang beberapa poin saja daripada pesaing rekan semua gitu ya, karena mungkin pada hari ini kurang maksimal dalam segi belajarnya. Semoga dalam live class kali ini bisa membantu rekan semua, pastinya akan membantu. Semoga apa yang kami berikan bisa bermanfaat di Jadi ASN. Kami doakan semoga diberikan kelancaran pada saat pelaksanaannya, diberikan kesehatan dan diberikan kemudahan. Semoga mendapatkan skor SKD terbaik dan bisa lanjut ke tahap berikutnya. Dan pada akhirnya bisa mendapatkan 1 kursi Jadi ASN 2021. Terima kasih banyak buat rekan-rekan semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.